aku penting. Perlu. Sebenarnya tuh perlu banget. Sebenarnya sih semua usia juga perlu vaksin. Vaksin ini kan kembangkan terus pasti. Jadi setiap kali dalam satu pembuatan vaksin itu tidak hanya cuma sekali buat untuk selamanya. Nanti pasti akan dimodifikasi lagi, diperbarui lagi, diperbaiki lagi. Corona datang sudah 1 tahun lamanya. Duh, sudah kangen banget ya. Kangen melakukan kegiatan dengan normal seperti sebelum si corona ini tiba di Indonesia. Teman tahu dari mana si virus corona itu? Kalau nggak salah katanya karena makanan-makanan kelawar, kalau nggak salah kayak sup kelawar yang dari hewan menular ke manusia. Kalau yang saya tahu sih, corona tuh dari kelelawar. Tidak hanya Indonesia yang mengalami pandemi, tapi seluruh negara di dunia, teman. Kita juga berjuang dengan 5M. Kalau dulu kan 3M, sekarang jadi 5. Jadi yang harus kita lakukan tetap kita harus pakai masker, kita harus rajin cuci tangan, kita harus jaga jarak. Kemudian tambah 2 lagi, kita harus menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita membatasi atau mengurangi untuk mobilitas, jadi pergerakan keluar. Jadi kita sebisa mungkin yang kita lakukan bisa dilakukan di rumah, kita lakukan di rumah. Seperti yang adik-adik sekarang lakukan ini kan sekolah belajar di rumah. Ilmuwan dan tim medis terus berusaha membuat vaksin yang tepat agar kita semua aman, dunia segera pulih. Vaksin itu pasti untuk melawan penyakit ya. Vaksin itu kayak antibodi untuk tubuh kita supaya tubuh kita itu bisa menangkal penyakit tertentu. Kalau vaksin sudah siap, teman-teman mau divaksin? Aku pasti mau, karena biar aku juga terhindar dari virus tersebut dan keluarga aku juga aman dari virus itu. Kalau untuk kebaikan sih saya mau, untuk kebaikan saya sendiri, untuk kebaikan orang lain ya saya mau sih. Mau banget. Nggak mau. Vaksin COVID-19 dibuat lebih cepat dibanding vaksin yang lain. Karena virus ini mulai muncul tahun 2019 di Wuhan, Cina, dan disebut pandemi oleh World Health Organization atau WHO pada Maret 2020. Menurut aku, pandemi itu adalah wabah yang sudah meluap ke wilayah luas di berbagai benua ataupun ke seluruh dunia. Pandemi itu kayak serangan virus yang menyebar di seluruh wilayah. Penyakit gitu, penyakit yang menular gitu, tapi habis itu jadi menyebar ke seluruh dunia lah gitu. Sebelum bercerita tentang vaksin, kita cari tahu dulu ya beberapa pandemi yang pernah terjadi di dunia dan menjadi sejarah. Wabah Justinian muncul pada tahun 541 sampai 542 Masehi di Konstantinopel, saat ini Turki, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Black Death atau wabah hitam terjadi pada tahun 1347 dan 1351 di London. Menyerang 20% pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal di ibu kota Inggris.
menyebabkan 25 juta orang meninggal. Cacar diperkirakan sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Selama berabad-abad, cacar menjadi penyakit endemik di Eropa, Asia, dan negara-negara Arab. Pandemi kolera pertama atau disebut pandemi kolera Asiatik terjadi tahun 1817 sampai 1824. Flu Spanyol juga dikenal sebagai pandemi influenza 1918. Dinamakan flu Spanyol bukan karena berasal dari Spanyol, melainkan karena negara Eropa pertama yang berani mengumumkan berita pandemi yang terjadi. SARS, penyakit yang disebabkan oleh 1 dari 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Flu babi adalah bentuk baru dari virus influenza yang sempat muncul tahun 2009. Virus Ebola dimulai dari sebuah desa kecil di Guinea pada tahun 2014 dan menyebar ke beberapa negara tetangga di Afrika Barat. Karena itu untuk mengatasinya kita nggak bisa cuma satu negara aja. Jadi kita harus bekerja sama, seluruh dunia harus bekerja sama untuk mengalahkan pandemi ini. Jadi teman sudah tahu kan kalau COVID-19 bukan pandemi pertama kali yang terjadi di dunia. Kakak aku ngetantangin aku pas lagi di jalan ya kan. Nah, terus dia bilang, Oskan, COVID-19 singkatan dari apa? Terus aku bilang nggak tahu kak. Terus katanya dia Coronavirus Disease 2019. Teman, ketika tubuh kita sakit, pasti kita berusaha untuk sembuh. Biasanya, apa yang teman lakukan ketika sakit? Waktu itu aku pernah radang. Terus habis itu karena aku kebanyakan minum es. Jadi itu aku kurangin minum esnya dan aku minum obat yang rutin, makan yang banyak. Kayak ceritanya sakit demam waktu itu. Ya untuk solusinya tuh ya minum obat. Terus saya itu juga istirahat di rumah. Terus juga disuntikin obat. Oh iya, dulu aku itu pernah kena penyakit kulit. Sampai ke muka aku itu merah-merah terus gatal-gatal. Apalagi kalau kena keringat, tuh gatal banget. Terus aku ke dokter, sama dokternya aku dikasih obat sama salep. Akhirnya aku sembuh deh. Aku seneng banget karena aku udah sembuh. Biasanya sih paling sering pilek sama berdahak gitu, lehernya kayak gatal, ada minyaknya dalamnya. Paling cuma dikasih minum obat. Orang-orang yang belum dan sudah terinfeksi virus corona memerlukan obat. Lalu, apakah vaksin obat corona? Iya, bisa salah satu jadi obat COVID-19 karena dia misalnya ini kita nih. Nah, terus ada perlindungan lagi nih. Ya maksudnya ada perlindungan lagi. Nah, terus ada yang mau masuk pasti selalu mental gitu. Vaksin itu bukan obat, tapi dia lebih ke penangkal. Menurut aku sih sekedar obat sih. Nah, vaksin ini adalah salah satu strategi. Jadi bukan satu-satunya senjata kita untuk mengalahkan pandemi ini. Kurang paham dan kurang banyak menerima informasi yang benar bikin orang-orang takut dan tidak mau divaksin, teman. Kira-kira teman-teman ingat tidak ya kalau pernah diimunisasi? 2 kali mungkin, aku nggak tahu. Dulu aku diimunisasi itu 5 kali ya. Aku nggak tahu karena kan aku masih bayi. Yang aku ingat itu waktu di sekolah. Waktu di sekolah itu aku imunisasi DPT polio. Imunisasi dari bayi sih kak, dari bayi banget tuh udah divaksin. Cuma
saya lupa namanya apa gitu. Vaksin adalah bahan yang mengandung antigen dari virus atau bakteri yang membuat virus melemah. Sebenarnya sama seperti waktu kita ikut imunisasi dulu loh. Teman ada yang masih ingat? Tahu tapi nggak ingat. Dulu kayaknya aku ingatnya cuma pernah vaksin campak sama vaksin polio. DPT polio, BCG, hepatitis B, terus campak. Pernah sih itu di sekolah gitu ada vaksin MMR ya, MMR sama MUMS. Kalau ingat seperti apa sih rasanya? Kayak digigit semut gitu, tapi rasanya cuma bentar sih, nggak kerasa sakit banget gitu, cuma kayak digigit semut doang. Rasanya sih kayak dicubit sedikit, gak sakit. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan vaksin? Apakah teman tahu vaksin terbuat dari apa? Setahu aku, vaksin itu dibuat dari antigenik yang berbahan dari virus tertentu untuk menghasilkan kekebalan untuk melawan suatu penyakit. Nggak tahu. Vaksin. Aku nggak tahu sih vaksin terbuat dari apa. Cuma yang aku tahu itu vaksin kayaknya dari obat-obatan deh ya kayaknya. Vaksin itu dibuat dari, kalau yang saya tahu sih, vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Yuk kita cari tahu seperti apa sih sejarah penemuan vaksin. Kita harus ingat jasa besar dari Edward Jenner, seorang dokter asal Inggris yang berhasil menemukan vaksin yang ampuh menyembuhkan wabah cacar air pada 1790-an. Selanjutnya, kita ke tahun 1881. Ada seorang ilmuwan, Louis Pasteur, dari Prancis yang membuat vaksin pertama untuk penyakit antraks. Lalu, di tahun 1885, vaksin rabies juga ditemukan Louis Pasteur. Suntikan vaksin mencegah penularan penyakit yang berasal dari air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Tahun 1921, Dr. Albert Calmet menemukan vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Tahun 1923, Emil von Behring dari Jerman menemukan vaksin untuk penyakit difteri. Difteri adalah penyakit infeksi bakteri pada saluran napas, yaitu hidung dan tenggorokan. Tahun 1926, vaksin tetanus ditemukan. Tahun 1960, vaksin polio ditemukan oleh Jonas Salk, ilmuwan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1969, peneliti Maurice Hilleman mengembangkan vaksin rubella. Kemudian, tahun 1986, Pablo D. T. Valenzuela menyempurnakan vaksin hepatitis B. Tahun 1995 ditemukan vaksin hepatitis A. Tahun 2009, wabah virus influenza H1N1 mewabah di dunia. Para peneliti menemukan vaksin H1N1. Tahun 2019, sejak virus corona ini muncul di Desember 2019, menjelang akhir 2020, menjadi kabar gembira karena ditemukan vaksin COVID-19. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Berita yang bikin kita happy kan? Pasti dong, kita pelan-pelan bisa hidup normal kembali. Kira-kira vaksin ada berapa jenis sih? Aku kurang tahu. Vaksin Sinovac itu. Iya, Sinovac sama apa lagi ya? Aku lupa, aku cuma taunya Sinovac sama apa itu?
Sinovac sama satu lagi ya Pfizer. Teman, ada beberapa vaksin yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Apa saja ya? 1. Sinovac. Vaksin buatan negeri Tiongkok menggunakan virus yang dinonaktifkan. 2. Vaksin AstraZeneca yang menggunakan cara viral faktor, berbeda dengan cara virus nonaktif. 3. Vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna, menggunakan protein virus yang dimasukkan ke dalam sel tubuh manusia. Nah, sudah banyak yang kita bahas. Sekarang, teman tahu bagaimana cara kerja vaksin? Tahu, ada 2 cara. Satu disuntik, satu lagi diteteskan ke mulut. Ada yang disuntik, ada yang diteteskan dari mulut. Pertama obat suntik, pastikan itu harus steril, harus pakai sarung tangan dulu. Nah, tempat yang mau disuntiknya tuh pasti harus dilap pakai alkohol dulu baru disuntik biar steril, biar kuman-kuman tuh nggak masuk. Vaksin itu diberikan tuh pakai suntik di tangan. Tapi ada juga beberapa tuh yang disuntiknya tuh kayak bukan disuntik juga sih, itu kayak ada yang kayak dimasukin di mulut buat kalau yang bayi. Kalau harus divaksin, hayo berani atau tidak nih teman? Sebenarnya aku itu takut karena kan dia lewat suntikan. Tapi karena itu untuk kesehatan, kenapa enggak? Mau banget, karena itu untuk kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi aku pengen banget tuh ada vaksin untuk anak-anak. Kalau untuk kebaikan sih saya mau, untuk kebaikan saya sendiri, untuk kebaikan orang lain ya saya mau sih. Tahukah teman-teman, ternyata tidak semua orang bisa divaksin loh. Jadi siapa saja dong yang boleh? Setahu aku 18 tahun sampai 59 tahun. Mungkin di atas 8 tahun. Usia itu dari 18 tahun sampai 59 tahun. Teman, seberapa penting sih vaksin untuk kita? Apakah kita juga akan divaksin? Dengan nanti berjalannya waktu, dengan setelah hasil penelitiannya sudah keluar, nanti kita semua pasti divaksin. Begitu pula untuk anak-anak, begitu penelitiannya keluar, mereka juga akan mendapatkan vaksin juga. Jadi kita semua terlindungi, semua bisa aman. Semua serba canggih, berita dan informasi ada di internet. Tapi, eits, tunggu. Kita harus pintar memahami berita ya teman, karena banyak hoaks alias berita bohong. Itu sih menurut aku nggak menyeramkan sama sekali kan. Karena kan tadi aku udah bilang itu kan untuk kesehatan kita sendiri. Aku sih nggak pernah dengar hoax begitu ya, soalnya aku juga jarang nonton berita. Ini cuma sepengetahuan aku. Kalau nggak salah sih ada katanya virus vaksin tuh ada efek sampingnya, bisa lumpuh, terus sama macem-macem. Sebenarnya side effect-nya tuh tidak kayak sesuatu yang membunuh gitu atau sesuatu yang berbahaya banget. Kadang cuma ya pegel gitu tangannya. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentunya, vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis. Lalu, menurut teman-teman,
apakah vaksin cukup jika hanya dilakukan sekali? Jawabannya tidak. Menurut para ahli, vaksin disuntikan sebanyak 2 kali. Karena imun kita perlu waktu untuk merasakan apakah virus benar-benar sudah dilawan atau belum. Meski banyak anak-anak yang siap divaksin, kita masih belum boleh. Sayang sekali ya. Harapan aku itu semoga corona ini cepat berlalu, terus kita gak kena penyakit corona. Harapannya sih semoga corona ini menghilang, atau yang biasa disebut pandemi COVID-19 ini menghilang, sama keluarga sama teman-teman kita di sekitar kita tuh semakin sehat. Harapan aku setelah ada vaksin ini semoga virus corona udah pulang deh ya, udah jauh-jauh dari bumi. Terus kita juga bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah, bisa ke kantor, bisa ketemu teman-teman lagi. Harapan saya bagi vaksin corona biar nanti penelitiannya bisa berlanjut, biar nanti bisa pasti gitu. Oh ternyata vaksin corona tuh sungguhan membantu, bisa 100% efektif melawan corona gitu. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga tercinta kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Terserah mereka deh mau disuntik atau enggak, pilihan mereka. Mau lah gitu, kalau ada teman-teman yang mau vaksin gitu ya boleh saya ajakin gitu, biar sekaligus sehat, biar nanti kalau virus corona ya nanti nggak kena virus corona. Tapi kalau yang nggak mau juga takut atau mungkin orang tuanya nggak izinin ya mau gimana lagi sih, nggak bisa gitu. Jadi suit yourself gitu. Ayo teman-teman semua, kalau nanti ada vaksin untuk anak-anak, kalian harus ikut ya untuk kesehatan kalian sendiri loh. Harapan seluruh dunia pasti sama, pandemi virus corona ingin segera selesai. Banyak cerita di balik vaksin, banyak perjuangan yang sudah dilakukan, air mata yang menjadi saksi kalau manusia begitu menderita karena pandemi. Dan di dalam status vaksin, pasti selalu ada harapan. Siapkah kita divaksin, teman? Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.